Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan makalah ilmiah bahasa Indonesia yang berjudul Peluang Kerja di dalam Desain Komunikasi Visual. Pendahuluan. Desain komunikasi visual merupakan cabang ilmu desain yang mempelajari konsep komunikasi dan ungkapan kreatif, teknik, dan media dengan memanfaatkan elemen-elemen visual ataupun rupa untuk menyampaikan pesan untuk tujuan tertentu. Jadi, DKV ini bisa disebut adalah perpaduan seni desain tradisional yang menggunakan pensil dan kertas dengan teknologi digital. Pada era modern 4.0 saat ini, banyak orang yang telah memanfaatkan teknologi, baik untuk bekerja maupun untuk mencari hiburan. Di balik itu semua, pasti ada peran seorang desainer yang berkualitas agar semua orang dapat menikmati fasilitas yang telah diberikan. Oleh karena itu, saya akan membahas peluang pekerjaan dalam dunia desain sebagai berikut. Yang pertama, ada periklanan atau advertising. Dalam dunia periklanan, lulusan DKV bisa mengambil banyak posisi pekerjaan, yaitu dari graphic designer untuk pembuatan desain, ilustrator, dan fotografer untuk pembuatan isi ilustrasi konten, hingga videografer dan animator untuk membuat video iklan. Yang kedua, ada media massa, televisi, dan perfilman. Media massa sangat membutuhkan ilustrasi foto dalam beritanya. Maka dari itu, peran fotografer sangat diperlukan agar foto yang didapat bisa lebih baik. Dalam dunia televisi dan film, lulusan DKV akan diperlukan sebagai pembuat gambar storyboard atau ilustrator, kameramen, art director, creative director, graphic designer, animator, penata artistik, dan penata grafis video. Yang ketiga, ada penerbitan dan percetakan publishing. Dalam posisi ini, maka lulusan DKV bisa menjadi graphic designer, layouter, komikus, dan ilustrator. Hasilnya bisa berupa buku, komik, cerpen, majalah, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada rumah produksi atau production house. Dalam rumah produksi, lulusan DKV bisa menjadi sumber daya yang dibutuhkan, tergantung produk yang ditawarkan di rumah produksi, apakah menjual jasa desain, foto, video, atau ilustrasi. Yang kelima, game dan animasi. Game tentu membutuhkan seorang animator, graphic designer, 2D atau 3D modeling untuk bisa membuatnya. Begitupun untuk dunia animasi tentu membutuhkan seorang yang bisa membuat motion graphic, animasi 2D atau 3D. Lulusan DKV bisa mencakup kedua lingkup kerja ini. Yang keenam, dokumentasi. Dalam dunia dokumentasi, peluang lulusan DKV cukup luas untuk menjadi fotografer, foto editor, videografer, dan video editor yang dibutuhkan untuk dokumentasi acara, event, dan wedding. Yang ketujuh, wirausaha mandiri. Lulusan DKV bisa menjadi wirausaha yang mencakup ruang lingkup yang sudah dijelaskan di atas. Tentu dengan usaha dan keyakinan serta pengalaman lulusan DKV bisa menjadi creative planner. Yang kedelapan, ada pekerja lepas atau freelancer. Dalam dunia kerja, kita tidak hanya bisa bekerja full time saja. Kita bisa menjadi pekerja lepas yang akan dipanggil jika dibutuhkan. Seorang freelancer bisa bekerja di banyak tempat kerja sekaligus, sehingga bisa menghasilkan salary yang lebih juga. Bahkan untuk beberapa posisi bisa bekerja di rumah saja dan memungkinkan untuk sambil kuliah atau kerja lainnya. Yang kesembilan, seniman atau artis. Seniman adalah dasar dari DKV. Seniman di sini bisa berupa pelukis ataupun ilustrator yang menjual karyanya dengan nilai jual dan nilai estetika yang tinggi. Yang terakhir atau ke-10, YouTuber dan selebgram. Memang semua orang bisa menjadi YouTuber dan selebgram. Namun lulusan DKV yang memiliki keahlian di bidang videografi, foto, dan desain tentu bisa menjadikan konten yang lebih menarik dengan usaha mandiri sehingga
bisa lebih cepat berkembang di dunia kerja yang tengah naik daun ini. Yang terakhir, kesimpulan dan penutup. Berdasarkan dengan materi yang saya sampaikan, bahwa kita sebagai generasi milenial harus dapat memanfaatkan teknologi digital dengan bijak. Karena kalau kita pandai mengolah hal tersebut, maka kita akan merasakan manfaat yang begitu besar. Yang terakhir, sekian materi ini saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.